Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya. Kita sekarang belajar membuat soal di Microsoft Office 365. Yang pertama kita lakukan, tentu kita buka dulu office.com. Kemudian ada tampilan. Jika belum pernah masuk, maka nanti harus login dulu lewat akun kita. Nah, jika sudah, maka nanti akan ada tampilan seperti di layar. Nah, kita ambil yang bagian form. Jadi untuk membuat soal, nanti kita buka bagian formnya. Oke, kita tunggu dulu. Jadi kita buka dulu bagian form. Nanti di situ akan tampil dua pilihan. Jadi bisa untuk membuat kuis, bisa juga untuk membuat. Nah, ini sudah mulai kelihatan jadi form kita. Nah, kalau di saya karena sudah saya gunakan berkali-kali, maka di situ sudah ada banyak isinya. Tapi jika sahabat semua belum pernah membuat, nah di situ ada tampilan new form atau new quiz. Kalau kita mau membuat soal, maka kita ambil new quiz. Tapi kalau kita hanya membuat angket, kita ambil new form. Nah, sekarang karena kita akan membuat soal, maka yang kita pilih adalah new quiznya yang bagian bawahnya. Kemudian nanti sambil menunggu, sebelum kita membuat soal di bagian kuis, maka sahabat siapkan dulu soal dalam format Word yang sudah ada, agar nanti dalam kita memasukkan soal-soal tadi akan lebih cepat. Oke, yang pertama terlihat tampilan seperti yang ada di layar. Pada bagian untitled quiz kita buat judulnya dulu. Nah, judulnya tentu disesuaikan dengan kebutuhan kita atau mapel kita. Jadi saya contohkan di sini. Oke, sambil kita buka dulu. Kita buka dulu soalnya biar saat kita memasukkan ke dalam form nanti jadi lebih cepat. Ini mohon maaf tapi loading di laptop saya agak lama. Jadi sahabat bisa sambil menyiapkan soal yang sudah ada di file di desktopnya masing-masing. Nah, oke, nanti bisa sambil menunggu, bisa boleh sambil membuka formnya untuk memberikan judul di dalam formnya sebagai kopnya, kop judul. Misalnya sahabat sebagai guru mapel bisa misalkan ulangannya kasih nama ulangan harian. Misal itu untuk soal ujian sekolah ya tinggal dikasih nama ujian sekolah atau dan yang lain-lain begitu. Kemudian dalam form ini kita bisa memasukkan format gambar juga. Bisa juga langsung diketik dalam formnya juga bisa mengambil dari soal yang sudah ada di Word dan juga termasuk pilihannya. Jadi nanti kita bisa lebih praktis untuk mengoreksi, apalagi jika soalnya adalah soal multiple choice atau objective test. Nah, ketika kita buka form kita, kemudian kita kasih judul dulu, kita kasih titelnya, kita kasih judul, kemudian kita bisa mengasih deskripsi juga, perintah untuk siswa, apakah itu soalnya multiple choice, misalkan kita suruh memilih jawabannya. Nah, di sini nanti ada tampilan berbentuk apakah itu choice, apakah itu teks, atau juga dalam bentuk rating begitu. Nah, kita menyesuaikan dengan soal yang akan kita buat. Nah, biasanya yang paling sering kita pilih adalah berbentuk pilihan ganda. Maka yang kita pilih nanti adalah di add new-nya, nanti kita memilihnya adalah yang choice. Kemudian nanti option itu bisa kita pilih sendiri. Option misalkan di tingkat SMA biasanya A sampai E. Nah, itu bisa kita tambah option. Nah, di sini kita lihat di situ kita ambil yang choice karena soal yang pertama kita buat adalah dalam bentuk
pilihan ganda. Jadi tinggal kita copy pastekan dari soal yang sudah ada. Kemudian termasuk juga di pilihannya. Kita juga bisa mengcopy langsung dari poin A, B, C, D, E sekaligus juga bisa. Satu persatu juga bisa. Jadi nanti tinggal diatur sedemikian rupa. Kalau kita mengcopy pilihan gandanya itu satu persatu, tinggal kita letakkan dalam option 1, option 2, sampai dengan option 5. Tetapi kalau kita mengkopinya langsung option A sampai E jadi 1, maka nanti perlu diatur lagi karena di situ berarti nanti ada option 2 yang masih tertulis, maka nanti bisa kita hapus. Termasuk juga ketika kita ngopi dari Word, kadang ada nomor yang masih tercantum di situ, padahal di form ini nomor sudah secara otomatis, maka harus kita hapus nomor yang terbawa dari hasil copy paste tadi. Nah, di sini saya contohkan ketika saya mengcopy option A saja, maka tinggal di paste, maka akan tersalin di situ adalah A. Nah, kemudian yang B ke bawah saya akan coba untuk disalin dari B sampai ke bawah. B sampai E kita salinkan semuanya. Kemudian kita masuk ke form tadi. Maka nanti akan langsung tampil di form itu dari option 2 ke bawah langsung tampil B, C, D, dan E. Sehingga otomatis langsung ada 5 option yang tadi yang pertama kita copy sendirian. Nah, yang B sampai E kita copy langsung. Kemudian bagaimana kita memberikan mana jawaban yang betul? Tinggal silakan di bagian yang ada centangnya itu kita klik. Berarti ada correct answer, berarti jawaban yang betul. Kemudian jika kita ingin nambah soal, tinggal add new terus. Kita ambil choice, misal kita ambil lagi yang soal. Maka kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Jadi kita kopikan soalnya. Nah, kemudian di sini akan saya coba mulai dari nanti option yang A sampai E saya copy bersamaan. Nah, ketika nanti di copy bersamaan, berarti di dalam form itu kan otomatis ada option 1 dan option 2. Ketika itu option 1 dan option 2, maka nanti ketika kita ngopi pilihannya A sampai E jadi 1, berarti nanti option 2 itu masih tercantum di dalam form tadi. Maka harus kita hapus agar nanti tampilan saat dibuka oleh siswa itu selain A, B, C, D, dan E, kalau kita tidak dihapus berarti ada option 2 yang masih tertulis. Jadi ini kita hapus. Dan sama dengan yang tadi, maka kita tentukan atau kita berikan jawaban dari yang nomor 2 ini. Jadi correct answer kita klik di bagian centang tadi. Kemudian bagaimana kalau kita ingin membuat soal yang dalam bentuk jawaban, maka kita ambil yang teks. Kita klik yang teks, kemudian kita misalkan kita tuliskan, misal kita belum ada di dalam soal di file Word, maka bisa langsung kita tuliskan di situ soalnya apa. Di sini saya ambil tentang bab alat optik, maka saya di sini menuliskan tentang mata dan fungsinya. Dan nanti siswa tinggal menjawab di kolom yang sudah ada di bawahnya tadi. Nah, kemudian kita kan ingin agar nanti soal ini bisa langsung ada jawabannya. Kita kepengen apakah jawaban itu soal mengetahui nilainya tidak. Nah, kita atur di bagian setting. Nah, di bagian setting situ kalau kita kepengen siswa tahu maka centang hijau, tapi kalau tidak maka bisa kita hilangkan. Kemudian tentang kapan anak bisa mengerjakan dan tidak, bisa kita isi di start date ya. Jadi kapan mulai mengerjakan. Jadi misalnya kita tentukan ini soal masih digunakan 2 hari lagi, maka bisa kita setting di tanggal yang kita inginkan.
Kemudian waktunya juga, waktu kita sesuaikan dengan rencana diadakannya ulangan tadi. Jadi kita setting waktunya, tanggal dan waktunya, baik itu waktu awal dan juga waktu berakhirnya soal yang kita buat. Jadi ada start date, ada kemudian di end date ya, jadi startnya ada end-nya. Jadi waktu awal dan waktu akhirnya. Kemudian jangan lupa juga, kadang kan siswa itu mengerjakan soal kemudian mengulang. Nah, maka kita harus memberikan centang di 1% itu hanya boleh 1 kali mengakses. Maka harus disetting seperti itu agar siswa tidak berulang kali mengerjakan soal tadi. Nah, kemudian kita juga bisa buat agar jawaban itu diacak. Maka kita centang di bagian bawahnya. Bahwa di shuffle, multiple choice-nya di shuffle, berarti diacak. Nah, kalau sudah semua, sudah siap semua, yang itu bagian hijau ini ketika kita klik, itu kalau yang hijau berarti anak nanti bisa melihat nilainya. Tapi kalau tidak ingin anak melihat nilainya, maka kita klik yang agar berwarna putih. Nah, kalau sudah siap, kita bisa share, kita kirim soal tadi dengan kita mengambil linknya, tinggal copy linknya. Nah, kita bisa memperpendek link ataupun tidak tadi. Kalau itu diperpendek ya berarti. Oke, demikian tadi yang bisa saya sampaikan tentang membuat soal di Google. Bisa dikembangkan sendiri dengan berbagai macam soal. Terima kasih. Saya Geri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.